segala sesuatunya. Saya bersyukur teman-teman. Ini akan menjadi judul dari video ini. Saya bersyukur. Ibaratnya itu ada yang meragukan keabsahan nasab para habaib, karena dengan itu muncul berbagai macam sejarah-sejarah mereka, dibahas lagi, ibaratnya itu jalur nasab-nasab mereka, dibahas lagi tentang betapa Bani Alawi ini memiliki banyak sekali ulama di dalamnya sepanjang sejarah, sehingga sejarah-sejarah itu, sehingga cerita-cerita itu menjadikan kami atau saya pribadi atau orang-orang yang mencintai beliau itu semakin yakin bahwa kita sebagai para santri, sebagai orang-orang yang menghormati para habaib, semakin sayang dan semakin cinta kepada mereka karena kita semakin kenal. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan, keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, sehingga hidup kita dari hari ke hari mampu dapat semakin baik, semakin positif, semakin produktif, dan tentunya semakin mampu dapat bermanfaat bagi orang-orang di sekeliling kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar mampu dapat bermanfaat bagi banyak orang, memberikan berbagai macam insight-insight yang positif bagi kita semua. Video ini dipersembahkan oleh brand Dawis Muslimwear. Brand Dawis Muslimwear ini adalah suatu brand baju koko kekinian yang mampu temani kamu dengan baik di setiap daily activity kamu, entah itu bekerja, beraktivitas, bermuamalah, ke kantor, ke kampus, dan ke tempat-tempat lainnya seperti itu ya teman-teman. Dan tentunya sangat baik untuk mendukung berbagai macam aktivitas ritual ibadah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalian ingin kepoin, ingin mengetahui berbagai macam koleksi dari brand Dawis Muslimwear ini, kalian bisa masuk ke aplikasi Instagram teman-teman. Kemudian kalian searching dengan keyword Dawis Muslimwear dan Dawis katalog, ada dua ya teman-teman Instagramnya. Kemudian apabila kalian ingin check out atau order atau merekomendasikan berbagai macam koleksi dari brand Dawis Muslimwear ini, kalian bisa masuk ke aplikasi Shopee, kemudian searching dengan keyword Dawis Muslimwear. Nanti di situ akan muncul berbagai macam produk dari brand Dawis Muslimwear ini beserta dengan deskripsi produknya, kemudian dengan berbagai macam harganya ya teman-teman. Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit hal tentang polemik panjang dan begitu panjangnya bergulir dan begitu besarnya dibahas di dunia maya kita, di negeri kita ini teman-teman, yaitu tentang betapa diragukannya keabsahan nasab dari para habaib di negara kita, di Indonesia Raya ini teman-teman. Tentang apa dan bagaimana dan sikap apa yang baik yang harus kita lakukan untuk menyikapi polemik-polemik ini, marilah kita bahas dalam segmen olah fikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Akhir-akhir ini, beberapa bulan dari yang lalu ya teman-teman, sampai hari ini, polemik terjadi di tengah-tengah kebersosialan kita, di tengah-tengah negeri kita teman-teman, yaitu tentang diragukannya keabsahan nasab dari para habaib, para habib di negara kita teman-teman. Dan itu sangat menjadi suatu perdebatan dan ada pro kontra di dalamnya teman-teman, yang menjadikan kita seringkali melihat atau tidak sengaja ya mungkin lewat di
beranda-beranda YouTube kita, mungkin di channel-channel TV kita tentang perdebatan itu ya teman-teman. Itu semua harus kita sikapi dengan bijaksana teman-teman. Itu semua harus kita cermat, memilah dan memilih betapa informasi itu harus kita saring. Mana yang benar-benar itu adalah suatu kebenaran dan mana informasi itu atau hal-hal itu yang hanya sekedar reaksi-reaksi dari orang-orang yang tidak mengerti tentang duduk permasalahan dari polemik tersebut teman-teman. Saya sebetulnya beberapa hari belakangan memikirkan hal ini teman-teman. Sebetulnya saya juga kurang berani ya untuk membahas hal ini karena ini adalah suatu hal yang sensitif. Namun setelah saya pikirkan dan saya renungi, ini adalah suatu bentuk ibaratnya itu beban moral bagi saya, bentuk suatu ibaratnya itu pertanggungjawaban saya nanti sampai di akhirat nanti di depan Allah Subhanahu wa taala ya, tentang betapa kita itu harus tetap menghormati para ulama, tetap harus kita itu menghormati para kiai, mungkin para orang-orang soleh teman-teman, dan para habaib di Nusantara ini. Tentu kita tidak dapat lagi bisa meragukan tentang betapa keilmuan mereka tentang agama, kesolehan mereka dalam beribadah, tentang betapa mereka itu benar-benar peduli tentang keberagamaan kita di lingkungan kita, di negeri ini teman-teman. Dan itu adalah suatu hal yang cukup bagi kita untuk menghormati mereka. Jikalau harus kita itu misalkan kita atau kalian gitu kan menganggap bahwa para habaib ini terputus nasabnya dari sampai kepada Nabi besar Muhammad SAW, itu tidak menjadikan kita semua gugur untuk menghargai mereka, menghormati mereka, atau ibaratnya itu takdim dan memiliki adab sopan santun kepada mereka, karena mereka adalah para ulama, para orang-orang yang mengerti agama, yang bahkan belajar agamanya pun itu bukan cuma sehari dua hari teman-teman, bahkan bertahun-tahun, bahkan perjuangan mereka untuk mendirikan majelis-majelis ilmu, majelis-majelis dzikir, untuk mendedikasikan dirinya membina masyarakat, itu sudah bahkan puluhan tahun teman-teman dalam hidupnya. Bila kita memang harus tidak cocok dengan satu dua habib yang mungkin bagi kita terkenal keras dan memiliki sifat yang mungkin kita tidak cocok, seperti Habib Bahar bin Smith, Habib Rizik gitu kan. Mungkin banyak di negeri ini yang kurang cocok dengan beliau-beliaunya gitu kan. Namun itu semua tidak menjadikan kita tidak menghormati para habaib-habaib yang lain kalau memang kita tidak cocok dengan yang tadi saya sebutkan tadi, para habaib yang mungkin sedikit tegas atau keras bahkan kan seperti itu. Banyak sekali habib-habib yang mereka itu sangat ibaratnya itu teduh dalam dakwahnya, sangat benar-benar menggembirakan ketika mereka itu berceramah, memberikan paparan agama. Kita bisa ambil contoh yang sangat terkenal yang bahkan orang luar negeri pun kenal dengan beliau, yaitu Habib Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya, Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Seggaf, Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan, dan yang ibaratnya itu Habib kekinian ya, yang muda yang sering kita lihat di berbagai macam channel YouTube gitu kan, Habib Ja'far. Banyak lagi habib-habib teman-teman, dan mereka jangan kalian ragukan keilmuan mereka teman-teman. Mereka itu sangat alim, ibadah mereka tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang biasa. Bahkan rasa peduli mereka ke masyarakat melebihi kepedulian mereka bahkan ke diri mereka sendiri teman-teman. Betapa mereka berkeliling dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, bahkan jarang pulang gitu kan, untuk
berkeliling menyiarkan dakwah Islamiyah, mengajak kita mencintai Nabi, mencintai Rasul kita Nabi besar Muhammad SAW, dan mengajak kita untuk taat ibaratnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah-perintahnya. Itulah teman-teman betapa kita itu harus merenungi. Memang ada polemik, ada ibaratnya itu seorang ulama kiai dari Banten sana, ibaratnya itu meneliti ya teman-teman tentang keabsahan nasab dari para habaib ini, yaitu di jalur setelah Habib Ahmad bin Isa, yaitu yang terkenal dengan Sayyid Ahmad Al-Muhajir, seorang yang tinggal di Hadramaut sana, yang kemudian diragukan memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Nah, di situ duduk perkaranya teman-teman. Jadi yang meneliti tersebut, kiai tersebut, ulama tersebut meragukan bahwa Habib Ahmad bin Isa, Sayyid Ahmad bin Isa memiliki anak yang bernama Ubaidillah, dan menurut beliau gitu kan, nasab para habaib di Indonesia berpusat atau berlabuh kepada Habib Ubaidillah ini, dan itu diragukan keberadaannya gitu kan. Namun itu semua sudah dibantah teman-teman. Argumen-argumen itu, penelitian itu tentang meneliti kitab-kitab di abad 4 Hijriyah gitu kan, dan ke bawahnya bahwasanya tidak ada Habib atau Sayyid Ahmad bin Isa tidak memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Itu sudah dibantah oleh banyak sekali ulama, banyak sekali kiai teman-teman. Ada beberapa hal bisa kalian lihat sendiri, mungkin lebih detailnya banyak sekali di channel-channel YouTube teman-teman, betapa penjelasan tentang Sayyid Ubaidillah atau Habib Ubaidillah ini teman-teman, yang menelurkan atau yang memiliki turunan para orang-orang soleh teman-teman, para habaib-habaib besar, dan itu terkenal mereka semua sebagai wali-wali Allah, sebagai panutan-panutan, bahkan panutan kiai-kiai di Indonesia, panutan ulama-ulama di Indonesia teman-teman. Ada yang menyatakan bahwa suatu kiai ya mengatakan bahwa kalau seandainya kita meragukan nasab para habaib ini gitu kan, yang di Nusantara, yang disebut dengan Bani Alawi gitu kan, itu adalah suatu hal yang tidak pas bagi beliaunya ya, karena kiai-kiai kita zaman terdahulu, pendiri NU, pendiri Muhammadiyah, ulama-ulama terkenal Nusantara, bahkan sebelum negeri ini ada gitu kan, mereka semua berguru kepada salah satunya para keturunan dari Bani Alawi ini teman-teman. Saya ambil contoh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliaunya juga menuliskan nasab-nasab ilmunya, dan itu juga sebagian nasab-nasab ilmunya bersambung dengan para Habib Bani Alawi ini teman-teman. Kemudian pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu kan, disebutkan oleh turunannya. Saya mendengar sendiri teman-teman, ada turunannya itu menyatakan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki suatu kebiasaan di masa sugengnya ya, di masa kehidupannya, setiap malam Jumat membaca Rotibul Haddad, Rotibul Atos, dan itu Rotibul Haddad, Rotibul Atos gitu kan, itu adalah penulisnya, penulis wiritan-wiritan itu, penulis rotib itu adalah turunan Bani Alawi teman-teman. Betapa ulama-ulama terdahulu kita sangat menghormati mereka, sangat ibaratnya itu menghargai, bahkan berguru kepada mereka, dan melazimi berbagai macam karya-karya atau mungkin suatu ajaran-ajaran dari mereka, dari para habaib Bani Alawi teman-teman. Jadi kalau seandainya kita meragukan nasab beliau, sekarang kita orang-orang yang memiliki keterbatasan informasi tentang hal itu, kemudian begitu saja percaya dan
bukan masalah itu. Begitu saja kita itu mengikuti polemik itu, ikut komentar tanpa mengerti duduk permasalahan yang terjadi. Hati-hati teman-teman, takutnya kita itu salah untuk berpendapat, salah untuk mengambil sikap teman-teman. Di sepanjang sejarah dijelaskan oleh berbagai macam channel ya teman-teman, betapa para Bani Alawi ini adalah orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang sangat terkenal dan sangat besar, dan menjadi seorang para mufti-mufti di negaranya masing-masing teman-teman. Ada yang jadi mufti di Mekah, ada yang jadi mufti di Yaman sampai sekarang, ada yang sekarang di Indonesia juga menjadi panutan banyak orang seperti Habib Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya, Habib Syekh dengan Syekh Hermanianya. Mereka semua bisa kita lihat rekam jejaknya, betapa mereka itu sangat baik teman-teman. Jikalau kita harus tidak mengakui mereka sebagai turunan Nabi, terputus nasabnya di setelah turunan Sayyid Ahmad bin Isa gitu kan, itu tidak menggugurkan kita untuk kita itu menghormati mereka, mentakdimi mereka, ibaratnya itu memiliki sopan santun kepada mereka, karena mereka semua para habaib ini adalah pendakwah Islam. Mereka itu kategorinya sudah ulama, sudah orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk dakwah Islamiyah. Dan kita sebagai umat muslim tentunya harus ibaratnya itu menghormati para ulama teman-teman, menghormati para kiai teman-teman. Itu adalah suatu beban moral bagi saya pribadi teman-teman. Jangan sampai kita itu tercatat sebagai orang yang membenci ulama, membenci kiai, membenci apalagi turunan Nabi teman-teman. Jangan sampai kita itu menjadi pribadi-pribadi yang gampang terbawa oleh opini-opini yang belum tentu kita mengerti inti dari permasalahannya. Jadi itu teman-teman, betapa kita itu harus bijak, harus bisa memfilter segala sesuatunya. Saya bersyukur teman-teman, ini akan menjadi judul dari video ini. Saya bersyukur ibaratnya itu ada yang meragukan keabsahan nasab para habaib, karena dengan itu muncul berbagai macam sejarah-sejarah mereka, dibahas lagi ibaratnya itu jalur nasab-nasab mereka, dibahas lagi tentang betapa Bani Alawi ini memiliki banyak sekali ulama di dalamnya sepanjang sejarah, sehingga sejarah-sejarah itu, sehingga cerita-cerita itu menjadikan kami atau saya pribadi atau orang-orang yang mencintai beliau itu semakin yakin bahwa kita sebagai para santri, sebagai orang-orang yang menghormati para habaib, semakin sayang dan semakin cinta kepada mereka karena kita semakin kenal. Saya bersyukur sekali ada ibaratnya itu ada yang mempermasalahkan ini, karena dengan itu saya semakin mengerti, oh ternyata nasab beliau seperti ini, sejarah beliau seperti ini, Habib ini sejarahnya seperti ini, Habib itu sejarahnya seperti itu. Ibaratnya dari Sabang sampai Merauke, banyak sekali para ulama-ulama yang itu adalah para habaib teman-teman. Mereka sangat getol untuk kita itu menjadi masyarakat yang baik, berdakwah dengan begitu gigihnya. Kemudian kita kurang ajar atau mungkin tidak menghormati mereka karena suatu informasi yang belum kita klarifikasi duduk permasalahannya, kemudian ikut-ikutan, kemudian ibaratnya membenci mereka. Jangan sampai teman-teman, hati-hati, hati-hati. Saya memperingatkan, hati-hati, karena ini adalah suatu hal yang penting. Ketika kita sudah jauh dari ulama, ketika kita jauh dari para kiai, dari orang-orang yang berdakwah di Islam, dalam agama Islam ini, sebetulnya kita sudah menjauh dari rahmat Allah teman-teman. Kita akan ibaratnya itu rugi sendiri. Kita akan menjadi manusia yang kehilangan arah, kehilangan ibaratnya itu tujuan untuk kita
hidup dan kemana kita akan kembali. Mungkin itu teman-teman, sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya sedikit terbawa suasana ya teman-teman, karena saya seorang santri alumni dari Madura teman-teman, dan kiai-kiai Madura, ulama-ulama Madura itu sangat hormat dan sangat takdim kepada para habaib teman-teman. Betapa mereka itu mencintai mereka, para turunan Nabi. Kalau emang kita harus meragukan, hormatilah mereka sebagai para ulama, pembawa agama-agama Islam ini, agar tetap lestari di negeri kita Nusantara ini. Kalau memang ada 1-2 oknum habaib yang tidak kita cocok, kita bisa melihat habib-habib yang lain yang lebih banyak kita sayangi teman-teman, yang lebih banyak akhlak dan perilakunya itu kita cocoki, yang santun, yang benar-benar peduli, yang benar-benar mereka itu mendedikasikan dirinya, waktunya, bahkan keluarganya. Banyak sekali cerita-cerita para habaib itu lebih sayang kepada jamaahnya, dalam artian peduli kepada orang-orang yang bukan keluarganya dibandingkan anaknya sendiri. Kadang itu cerita Habib Ja'far gitu kan, betapa dia selalu bercerita bahwa abahnya dulu ketika dia masih kecil gitu kan, ketika abahnya seorang habib kan gitu kan di Jawa Timur sana, ketika beliaunya dakwah ke Jakarta atau ceramah ke Jakarta, pulang membawa mainan bukan untuk Habib Ja'far, tapi dia memikirkan anak-anak lain, anak-anak orang lain yang mungkin kurang mampu, yang mungkin yatim, yang mungkin tidak beruntung seberuntung orang-orang lain yang beruntung teman. Itulah hati para habaib teman-teman, yang peduli kepada para umat, kepada umat Nabi Muhammad teman-teman. Jangan sampai kita salah untuk menilai karena kita tidak mengerti duduk permasalahannya teman-teman. Mungkin itu maaf sekali ya teman-teman, saya terbawa sekali dengan suasana. Terima kasih atas segala perhatian. Saya ingatkan, jangan sampai kita itu terbawa oleh polemik karena kita tidak mengerti tentang duduk permasalahannya teman-teman. Kita juga harus berhusnudzon tentang seorang kiai atau ulama yang ibaratnya itu meragukan keabsahan dari turunan-turunan Nabi habaib yang ada di Indonesia ini teman-teman. Mereka juga beristihad, memiliki ibaratnya itu usaha, karena mungkin mereka tidak cocok dengan sebagian atau oknum habib yang mungkin keras dalam dakwahnya, tegas dalam berpendapat, khususnya terhadap pemerintah dan terhadap kemungkaran teman-teman. Mungkin itu, semoga ini semua dapat kalian ambil intinya ya teman-teman. Jika ada saya salah kata, saya mohon maaf. Jika ada suatu hal yang baik, arahan yang baik bagi kita semua, semoga ini semua menjadi suatu hal yang baik bagi kita. Semoga ini semua kedepannya akan menjadi suatu hal yang lebih baik, karena sekarang kita terbanjiri dengan informasi-informasi dan sejarah-sejarah dari para habaib yang itu nyata dan kita bisa lihat, dan itu semua dihadirkan dengan penuh keilmiahan juga teman-teman, sebagaimana yang meragukan dari tersambungnya nasab para habaib di Nusantara ini kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW teman-teman. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.